Sahabat YKB, ketemu lagi bareng saya, Calvin. Di GKI Menyapa, episodenya masih sama. Jalan panjang Yasmin. Ya, dan memang ini jalannya masih panjang ya. Sudah 20 tahun berjalan dan masih akan terus berjalan. Nah, di episode kali ini, kita akan bersama-sama membincang tentang kepastian hukum di Yasmin. Dan untuk itu, saya nggak sendirian. Ada dua narasumber yang sudah pasti menguasai tentang jalan panjang Yasmin, khususnya terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang mengitarinya. Untuk itu, saya sapa yang pertama-tama Pak Arief Zuwana. Apa kabar Pak Arief? Puji Tuhan Pak, sehat. Ya, kita ketemu lagi ya Pak Arief. Sahabat YKB, Pak Arief ini mantan Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor. Dan saat ini beliau juga salah satu dari anggota tim 7 ya Pak Arief ya. Yang kedua narasumber kita pada saat ini adalah Pak Mahakati. Apa kabar Pak Maha? Selamat siang Pak Calvin, selamat siang Pak Arief. Kita ketemu lagi ya Pak Maha. Pak Maha ini juga yang sudah ikut menggumuli kasus Yasmin sejak awal, anggota tim 7, dan beliau adalah orang yang ditunjuk oleh Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor ketika menghadapi pencabutan IMB dari GKI Pengadilan Bogor di Yasmin ya waktu itu, dan Pak Mahakati ini yang menjalankan proses gugatannya sejak dari Pengadilan Tinggi Usaha Negara di Bogor sampai digugat lagi ke PT Tun, lalu di PK lagi di Mahkamah Agung ya. Jadi ini narasumber-narasumber yang oke punya pasti. Oke, kita nggak akan buang-buang waktu lagi. Jadi saya ke Pak Arief lebih dulu ya. Pak Arief, boleh cerita Pak, apa latar belakang dibentuknya tim 7 ini Pak? Baik Pak Calvin dan sahabat-sahabat semuanya. Tim 7 ini dibentuk tanggal 23 November 2017. Tim 7 ini merespon dari permintaan pemerintah, dalam hal ini Pemkot Bogor, karena pada sebelum dibentuknya tim 7, GKI ini banyak yang berkomunikasi dengan Pemkot. Artinya ada Silode, ada dari Sinwil Jabar, ada dari GKI Pengadilan sendiri, ada teman-teman dari aktivis, sehingga Pemkot ini merasa perlu sebetulnya mau ngomongin GKI ini dengan siapa. Ini adalah respon dari jadi satu pintu itu penting ya. Betul. Jadi ini respon dari BPMS, Silode GKI, akhirnya membentuk tim 7 ini Pak. Anggotanya siapa saja Pak? Atau terdiri dari unsur-unsur siapa saja? Tim 7 ini sesuai dengan namanya terdiri dari 7 orang, dan ini mewakili dari lingkup-lingkup yang ada dalam permasalahan yang sedang dihadapi saat itu dan sampai saat ini, yaitu rencana pembangunan rumah ibadah di Taman Yasmin. Yang pertama adalah Pendeta Untari. Beliau ini adalah dari utusan dari Silode BPMS. Kemudian beliau ini sekaligus sebagai koordinatornya. Oke. Kemudian Pendeta Yoce Karu. Beliau ini mewakili dari BPMSW Jabar. Oke. Kemudian saat itu Penatua Hidayat Eliezer. Beliau adalah dari GKI Bogor Baru, tetapi mewakili BPMK Klasik Jakarta Selatan. Baik.
Dan kemudian ada Bapak Mahakati, waktu itu pada tahun 2017 beliau masih penatua, sehingga mewakili Majelis Jemaat GKI Pengadilan, dan juga Pak Nugroho, dia juga waktu itu masih penatua mewakili Majelis Jemaat GKI Pengadilan. Kemudian Pak Thomas Wadudara adalah jemaat GKI Pengadilan yang tinggal di sekitar perumahan Taman Yasmin. Dan beliau terlibat dalam pengurusan atau menyelesaikan masalah ini. Dia tahu ceritanya gitu. Dan yang terakhir saya sendiri, saya diutus sebagai jemaat pengadilan yang pernah menjabat sebagai ketua majelis pada periode 2014-2015, di mana permasalahan ini sedang kita bicarakan juga. Saya ditunjuk sebagai juru bicara. Baik, jadi tim 7 ini menjadi satu badan yang mewakili pihak GKI untuk selalu berkomunikasi dengan Pemkot Bogor utamanya ya Pak ya? Betul ya? Baik. Nah Pak, sedikit saya tambahkan Pak Kalvin. Oh ya, boleh. Iya, kita bebas saja. Tugas dari tim 7 ini berkomunikasi dengan Pemkot Bogor. Namun tim 7 ini seperti dengan sistem yang dianut oleh GKI, tim 7 ini tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan ada di lingkup-lingkup yang ada. Jadi hasil dari komunikasi kami akan selalu kita bawa dari MJ Pengadilan sampai ke Silode. Nanti baru diambil keputusan. Di sana begitu ya. Baik. Nah, Pak, kalau begitu ketika aku lompat dulu sedikit ya ke jadi ini ngomong di awal, tapi aku mau lompat dulu sedikit jauh ke belakang. Atau kebalik, sorry. Kita ngomongin dulu yang dulu di belakang, tapi ini mau ngelompatnya rada ke depannya rada jauh. Yaitu terhadap keputusan menerima hibah, Pak. Nah, hibah itu kalau mengikuti yang penjelasan Pak Arief barusan, itu berarti sebetulnya bukan keputusan dari tim 7 ya, Pak? Penerimaan hibah itu ya. Artinya itu adalah keputusan GKI sebagai satu lembaga. Begitu, Pak? Betul. Begitu ya, baik. Ada suratnya itu, Pak. Ada suratnya ya. Pak, sekali lagi, walaupun di episode yang sebelumnya saya sudah pernah bertanya, tetapi mungkin ini menjadi semacam penegasannya. Dengan hibah, apakah tanah yang ada di Abdullah bin Nuh nomor 31, saya mau singkat saja ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada almarhum Kiai Haji Abdullah bin Nuh begitu, tapi menyingkat menjadi ABN 31 untuk nama jalan begitu. Nah, apakah tanah di ABN 31 itu masih menjadi milik GKI, Pak? Betul. Jadi hibah, karena hibah itu adalah disepakati hibah tanpa syarat, Pak. Oh, oke. Jadi tidak mengutik-utik harta milik yang mula-mula ini. Artinya ini bukan rislah, bukan tukar guling, dan bukan ada persyaratan apapun, benar-benar murni pemerintah kota memfasilitasi GKI. Baik. Wah, ini sebetulnya kabar baik ya kalau kayak begini ya Pak ya. Jadi ya di tengah situasi yang konfliktual ternyata ada jalan keluar juga buat kita bersama-sama gitu. Tapi kan ini yang sekarang justru dipersoalkan. Nah, saya mau ke Pak Mahakati nih kalau kayak begini. Tentu saja nanti Pak Arief kita bertiga bisa saling mengisi ya. Jadi feel free. Pak Maha, apakah keputusan GKI menerima hibah itu dibenarkan secara hukum, Pak? Artinya apakah ada keputusan peradilan sebelumnya yang lalu dilanggar karena kita GKI menerima hibah tanah itu, Pak? Baik, Pak. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Calvin, saya luruskan dulu sedikit
apa yang disampaikan awal oleh Pak Calvin sama Pak Arief, saya tambahkan sedikit Pak, bahwa yang ditunjuk itu memang betul kantor hukum saya, dalam hal ini mewakili kepentingan hukum DKI untuk melakukan gugatan terhadap Wali Kota Bogor pada tahun 2008 itu. Tapi kami ditunjuk tim ya Pak ya. Ada tim namanya tim advokasi, tetapi memang di sana ada 4 orang pengacara yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan hukum DKI. Ya. Itu yang saya perlu luruskan dulu Pak. Baik, Pak Maha ada di dalamnya juga tapi ya, kan? Ada. Ya. Kebetulan memang betul pakai kantor saya Pak. Oh, mantap. Kantor hukum saya. Jadi sedikit banyak saya tahu, atau mungkin paling tidak sedikit saya tahu lah tentang peristiwa itu. Banyak lah Pak kalau dari awal. Ya, kemudian tadi yang disampaikan juga sama Pak Arief saya lengkapi Pak, bahwa tim 7 ini dalam perjalanan memang Pak Yoce pada akhirnya mundur ya, kemudian diganti oleh Pak Darwin. Kenapa Pak Yoce mundur? Karena kesibukan Pak. Oh baik. Sebab begini Pak, tim 7 ini punya kerja ini nggak kenal waktu Pak. Nah, betul ini Pak, kami sampaikan kepada gitu Bapak. Ya, pagi, siang, sore, malam. Kalau kami bekerja di lapangan dan komunikasi dengan pemerintahan Kota Bogor itu tidak pernah kenal waktu Pak. Tiba-tiba tengah malam, tiba-tiba pagi-pagi sekali, tiba-tiba hari Minggu, tiba-tiba hari tanggal merah pun kami jalan Pak. Iya. Dan itu dalam Pak, dalam komunikasi kami dan upaya-upaya yang kami lakukan itu Pak, tidak selalu bekerja bersama-sama tuh 7 orang itu tidak Pak. Iya. Terkadang 2, terkadang 3, terkadang 5, terkadang 7 gitu Pak. Jadi memang dalam situasi seperti itu Pak, di mana saya bilang tadi tidak menentu waktunya, karena itu pergerakan di lapangan kan berubah terus Pak. Betul. Nah, itu membutuhkan kehadiran kita sebagai tim. Baik. Dan oleh karenanya, karena kebetulan Pak Yoce itu beliau punya kesibukan dan tempatnya tidak di Bogor, itu banyak kendala beliau tidak hadir. Akhirnya beliau mundur gitu Pak. Pak Maha. Jadi kalau sebelum nanti Pak Maha menjawab pertanyaan saya tadi ya tentang keabsahan hibah itu ya. Saya pengen tahu Pak. Jadi kalau ternyata di tim ini satu kali ini bisa ketemunya bertiga, satu kali yang akan datang bisa ketemu berlima, begitu. Apakah komunikasi di antara anggota tim tetap berjalan Pak? Walaupun misalnya ada kawan-kawan yang nggak bisa hadir, tetapi terhadap isu-isu yang dibincang atau yang rencananya diputuskan, itu semua anggota mendapatkan informasi yang sama ya Pak? Betul Pak. Jadi komunikasi kami sebelum kami bergerak, sebelum melakukan kegiatan, itu Pak Arief selaku tim juru bicara, ketua tim juru bicara kami. Oh, ini tim ada juru bicaranya ya? Ya, juru bicara beliau juru bicara. Mantap. Yang komunikasi dengan berbagai pihak beliau Pak. Oke. Dan beliau selalu mendistribusikan di WA group kita Pak. Oh, oke. Ya. Jadi apa yang mau kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan itu disampaikan oleh Pak Arief di grup, Pak. Pak, dengan demikian kita ya, dengan demikian bisakah dikatakan bahwa tidak ada satupun anggota dari tim 7 yang tidak tahu info atau ketinggalan info atau ditinggalkan gitu? Ya, tidak ada, Pak. Tidak ada ya, baik. Yang benar, memang kita masing-masing, termasuk saya Pak, punya kendala juga. Kadang-kadang memang tidak bisa mengikuti karena kesibukan saya. Pak Arief berjalan sendiri dengan teman yang lain. Demikian juga begitu. Pak Arief kalau jam-jam kerja, mohon maaf Pak Calvin, beliau nggak bisa. Oh, iya. Saya dengan teman yang lain yang kebetulan punya waktu, kita yang jam kerjanya beda. Ya, gitu Pak. Nah, tapi Pak, semua dilaporkan di grup Pak, karena kita ada WA grup Pak. Baik, sebab Pak, kan ada juga info ya bahwa ketika tim 7 ini bertemu dengan pihak Pemkot Bogor, lalu katakanlah pada waktu itu mau tiba pada keputusan untuk hibah,
kan ada anggota tim yang tak bisa ikut bertemu sehingga dipandang sebagai ini gimana kan nggak semuanya ikutan, nggak semuanya datang, lalu ada apa ya? Ada perasaan kok ditinggal nih, nggak diajak gitu. Sebenarnya nggak ada. Nggak begitu ya? Nggak begitu. Karena semua mendapat info yang sama ya. Kita bergerak secara kolektif kolegial, Pak. Kalau umpamanya nggak ada yang bisa hadir, nggak apa-apa. Kita diwakili oleh teman yang ada. Dan kita itu di dalam tim itu saling percaya tinggi sekali, Pak. Karena tidak ada yang kita sembunyikan. Iya. Tidak ada satupun. Mohon maaf, saya terus terang saja sama Pak. Harus terus terang nih, Pak. Yang bergerak selama ini, yang beredar selama ini, seolah-olah kami meninggalkan Pak Thomas Wadudara. Itu sama sekali tidak benar. Pak Thomas Wadudara itu jemaat kami yang betul-betul punya integritas bagus, Pak. Baik. Punya kepedulian terhadap pendirian rumah ibadah di Bogor Barat itu sejak awal beliau selalu sangat konsen. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan beliau. Baik. Tapi bahwa dia ketinggalan informasi, benar saja, sangat mungkin karena beliau ada beberapa periode tidak sama sekali bisa aktif, Pak. Karena beliau kebetulan dapat ini sakit COVID. Oke. Tapi sekarang sudah sehat ya? Ya, sekarang puji Tuhan sudah sehat. Ya itu yang penting lah kalau begitu. Baik. Jadi kalau umpamanya ada dugaan itu hanya persepsi aja, Pak. Baik. Daripada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, jadi yang penting itu ya faktanya. Pak Arief mau tambahin dulu, Pak Arief? Ya, mumpung masih seru nih, Pak. Dari dulu kalau ngobrol kalinya emang seru. Jadi begini, Pak. Tadi saya sebutkan di awal bahwa tim 7 ini tidak mengambil keputusan. Ya. Kami hanya sebagai corong dari GKI. Ya. Artinya setiap pertemuan apapun dan ada kesepakatan antara tim 7 dengan Pemkot, namun itu belum menjadi keputusan. Baik. Selalu saya minta kepada Pemkot untuk bersurat atas kesepakatan yang kita buat, itu Pemkot bersurat kepada Sinode GKI, sehingga Sinode GKI yang mengambil keputusan. Ya. Begitu juga dengan kasus hibah ini. Dan saya menambahkan yang Pak Mahakati sampaikan tadi, betul, karena kesibukan dan waktunya tidak ada jadwal tetap, sehingga pertemuan-pertemuan siapa yang bisa hadir itu yang berangkat. Dan kami berkomunikasi dengan teman-teman saat saya mendapat undangan atau saya melihat ada kesempatan atau ada waktu kita harus berkomunikasi dengan siapa misalnya, saya sampaikan di grup. Akhirnya direspon siapa yang mau hadir, akhirnya kita berangkat dan kita sudah sepakati kita mau ngomong apa. Jadi di awal kita sudah tahu kita mau ngomong apa. Nah, setelah hasilnya pun saya share, dan itu ditindaklanjuti Pak oleh Sinode. Ada Zoom meeting antara lingkup-lingkup yang ada ini. Dari mulai MC Pengadilan, Klasis, BPMSW, sampai BPMS, kita Zoom meeting baru mengambil keputusan. Setelah itu baru secara resmi BPMS bersurat kepada Pemkot menyetujui apa yang telah kita bicarakan. Jadi alurnya jelas Pak, tidak ada keputusan pada saat misalnya saya hanya berdua dengan Pak Mahakati karena kebetulan tidak yang lain tidak bisa, tapi kami tidak mengambil keputusan tetap pada alur yang tadi. Terus kedua, mengenai Pak Yoce tadi sedikit saya meluruskan yang Pak Mahakati, bukan Pak Yoce yang mengundurkan diri, tapi kepengurusan beliau di BPMSW sebagai Sekum waktu itu sudah berakhir dan beliau harus bertugas kembali di jemaat di Kebon Jati di Bandung. Oke. Ya, jadi mengundurkan dirinya lebih karena sudah tidak ada pada posisi itu ya, struktural ya. Baik. Struktural sudah tidak mewakili BPMSW. Ya. BPMSW mengutus
Pak Pendeta Darwin sebagai Wasekkum BPMSG untuk masuk dalam tim ini. Itu aja Pak. Baik, Pak. Jadi ini menarik ya, info dari Pak Arief dan Pak Mahakati terkait dengan pola dan proses bagaimana tim 7 bekerja berhadapan-hadapan dengan Pemkot Bogor. Itu ternyata memang menjadi jembatan antara Pemkot Bogor dengan lembaga GKI gitu ya Pak ya. Jadi ketemu tim 7 dengan Pemkot, ini ada urusan begini-begini, lalu disampaikan kalau nanti GKI mengambil keputusan, disampaikan lagi kepada Pemkot begitu ya, kurang lebih gitu. Dan ini juga menarik sebab sekali lagi kita semua diajak untuk melihat tidak ada yang ditinggalkan dari tim 7 ini. Semua terlibat dengan cara kemajuan teknologi zaman sekarang ini kan memang memungkinkan semuanya terlibat walaupun berjauhan kayak kita sekarang. Masing-masing di tempat sendiri, tapi dengan teknologi yang canggih kita masih bisa saling berkomunikasi. Oke, Pak, kembali ke Pak Mahakati. Jadi Pak Mahakati, ya, jadi bagaimana Pak? Apakah ada hukum yang dilanggar gitu Pak ketika hibah itu akhirnya kita terima? Ya, jadi begini Pak, terkait dengan hibah yang kita sudah lakukan, sudah kita terima hibah tanah dari pemerintah Kota Bogor itu diawali dengan satu kesepakatan dulu Pak. Kesepakatan di mana kita meninggalkan semua problem persoalan masa lalu termasuk di dalam persoalan hukum, pertikaian, perdebatan hukum dan sengketa-sengketa yang lalu kita tinggalkan semua. Artinya, sorry, Pak Maha. Masa lalu. Artinya Pak Maha. Ya, Pak. Sorry. Jadi artinya sebelum tiba pada kesepakatan tentang hibah itu ada langkah-langkah awal ya Pak. Hibah itu tidak tiba-tiba muncul begitu. Betul. Bolehkah Pak Maha kita dielaborasi lebih jauh lagi langkah-langkah apa yang sebelumnya dibuat oleh Pemkot Bogor khususnya bersama dengan tim 7? Sebagaimana tadi yang Pak Arief sampaikan bahwa kesepakatan itu kita lakukan bersama-sama dengan pemerintahan Kota Bogor. Itu saya kalau tidak salah ingat Pak, itu pada pertemuan awal ketika tim 7 ini memperkenalkan diri di wali kota. Di dalam pertemuan itu juga kita sepakati agar ke depan kita berbicara untuk kemajuan bersama, untuk mencari langkah, mendapatkan opsi-opsi, dan kita meninggalkan semua perseteruan hukum yang pernah terjadi. Jadi perdebatan hukum kita tidak akan singgung lagi dalam komunikasi selanjutnya gitu. Pak Maha, apa perdebatan hukum yang pernah terjadi misalnya? Perdebatan hukum itu pertama-tama terkait dengan keputusan PK dari Mahkamah Agung Pak, nomor 127 tahun 2009 itu. Itu yang memenangkan MJ Pengadilan Bogor toh? Ya, itu dari sisi kami. Oke. Sisi kami. Sedangkan boleh. Ini menarik nih. Kita cerita dari sisi pengadilan dulu ya. Sementara dari sisi pemerintah menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung nomor 127 itu sudah dieksekusi, sudah diangkat, sudah dicabut pembekuan izin EMB itu. Di sini menjadi persoalan hukum ketika tidak ada satu kepastian, lalu kemudian kita ajukan apa yang dinamakan dengan fatwa Mahkamah Agung. Pak Maha, sebentar. Oke, jadi IMB di Jalan ABN 31 itu dicabut oleh Pemkot Bogor. Ya. Atas peristiwa itu dilakukanlah gugatan oleh MJ GKI Pengadilan. Betul ya? Dan itu keluarlah keputusan MA yang memenangkan MJ GKI Pengadilan Bogor. Kira-kira begitu ya? Sampai di situ ya? Ya, gimana Pak? Yang digugat oleh MJ Pengadilan bukan pencabutan Pak, tapi pembekuan IMB Pak. Oh, waktu itu baru pembekuan dulu ya? Ya.
Pembekuan. Diduga sampai dengan kasus sampai ke tingkat MA adalah pembekuan. Pak, kenapa dibekukan ya Pak? Yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota. Nah ini Pak Mahakati yang melanjutkan. Nah, Pak, kenapa dibekukan ya oleh Dinas Tata Kota, Pak? Nah, waktu itu Pak, alasan hukum dari pemerintahan Kota Bogor, itu penyebabnya menurut pemerintah Kota Bogor waktu itu, adanya pengaduan dari warga, baik itu warga RT 06, 08, RW 08, Ormas Islam, dan juga Forum Umat Islam yang menyampaikan bahwa pembangunan gereja di Abdul bin Nur Kaping 31 Taman Yasmin itu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Itu melalui surat mereka, surat nomor tanggal 1 Oktober 2008. Nah, dengan dasar itulah pemerintahan Kota Bogor mencabut IMB yang pernah diberikan itu, Pak. Dibekukan dulu ya, Pak? Ya. Dibekukan dulu atau sudah langsung dicabut? Maaf, bukan dicabut, maaf, dibekukan. Dibekukan dulu ya. Ya. Bukankah warga dari RT-RT yang tadi Bapak sebutkan itu juga warga yang sudah menyetujui pembangunan, betul, Pak? Semua waktu itu kita telah menempuh semua persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan IMB itu. Iya. Dan itu bahkan dalam kesempatan peresmian, wali kota yang diwakili oleh asisten duanya waktu itu memberikan penghargaan apresiasi terhadap perizinan yang kita lakukan. Iya. Itu menjadi satu contoh. Pemerintah menyatakan bahwa ini contoh yang baik untuk mendirikan rumah ibadah. Nah, ini yang terpotong dulu, Pak. Pak Maha, kalau begitu sebelum dilanjut ya, kita break dulu sebentar. Baik. Untuk jeda ini nanti kita akan kembali lagi setelah jeda supaya tidak terpotong yang Pak Maha mau sampaikan. Baik. Sahabat YKB jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB masih bareng saya, Calvin, dan kita masih di Jalan Panjang Yasmin di episode Menegakkan Hukum di Yasmin. Dan kita masih bersama-sama dengan dua narasumber kita, Pak Arif Zuwana dan Pak Mahakati. Oke, Pak Mahakati, silakan lanjutkan yang tadi, Pak. Jadi bagaimana proses selanjutnya? Jadi terkait dengan surat tanggal 1 Oktober 2008 atas penolakan warga dan Forum Ulama Islam Sekota Bogor waktu itu, Pak, itu pemerintahan Kota Bogor melakukan pembekuan izin GKI nomor 645.8 garis sambung 372 tahun 2006 karena, Pak,
di dalam persyaratan IMB itu dikatakan bahwa izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila ternyata terdapat pengaduan pihak ketiga atau pelanggaran atau kesalahan teknis dalam mendirikan gedung. Itu diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 7/2006. Ini bukan dalih saya, Pak, tapi ini dasar hukum yang disampaikan oleh pemerintahan Kota Bogor dalam alasan pembekuan itu. Jadi di sini terjadi perdebatan. Perdebatan hukum di sini, pemerintahan Kota Bogor berdalih atas dasar hukum inilah adanya perda itu, lalu kemudian dia membekukan. Namun kemudian Pak, pembekuan itu akhirnya kita gugat dan puji Tuhan kita dapat memenangkan. Dan ada perintah pada pemerintah Kota Bogor untuk mencabut pembekuan itu. Oke. Dan Pak, oleh pemerintahan Kota Bogor pada waktu itu telah melakukan pencabutan itu pada tanggal 8 Maret tahun kalau nggak salah 2010 itu Pak. Artinya pembekuannya dicabut ya pada waktu itu. Oke. Ini saya sampaikan sebagai satu fakta hukum. Iya. Bahwa perdebatannya benar tidak benar salah, kita tidak masuk di situ, Pak. Tapi ini saya menyampaikan apa adanya. Kenapa kejadian persoalan hukum itu terjadi sebagaimana yang saya bilang tadi, perdebatan hukum itu terjadi di situ. Sementara kita menyatakan bahwa itu salah. Dan saya secara pribadi mengatakan itu nggak benar. Iya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia, gitu Pak. Iya. Punya pendapat sama itu. Ada jokesnya soalnya tuh Pak Maha. Kalau 3 ahli hukum berkumpul, tafsirannya bisa 11 gitu. Betul. 3 ahli hukum berkumpul. Perdebatan tuh bisa muncul di mana-mana. 5 pendapatnya Pak. Nah, Pak Maha, jadi ketika Pemkot Bogor akhirnya mencabut pembekuan IMB, prosesnya berjalan lagi dong Pak, kalau begitu ya, bisa pembangunan dan sebagainya, atau masih ada hal lain? Kita tidak melakukan kegiatan apa-apa Pak setelah proses pembekuan itu. Kenapa Pak? Karena begini Pak, ini masih terkait pembekuan ya Pak ya? Iya. Jadi artinya setelah pembekuannya dicabut, begitu ya? Lalu apakah masih ada persoalan lanjutan yang membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain atau? Memang setelah pembekuan itu dilakukan penyegelan Pak. Jadi kita kegiatan fisik nggak ada, di lapangan itu sudah nggak ada lagi. Tetapi oleh beberapa teman kita itu melakukan upaya-upaya hukum. Iya. Baik kepada Ombudsman maupun minta fatwa ke Mahkamah Agung, gitu Pak. Ya. Baik. Jadi ada 2 langkah berikutnya yang kita kerjakan, yaitu meminta rekomendasi dari Ombudsman dan fatwa Mahkamah Agung terhadap proses pembekuan itu ya Pak, penyegelan lebih tepatnya. Apa hasilnya Pak Maha? Hasilnya rekomendasi dari Ombudsman menyatakan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Bogor itu merupakan satu perbuatan yang melawan hukum, yang dianggap itu pemerintah Kota Bogor melakukan maladministrasi Pak. Oke. Oleh karenanya Ombudsman Republik Indonesia merekomendasikan untuk itu segera dibuka, dipenuhi. Pak Maha, dari segi hukum ya, kalau jadi ini kan Ombudsman sudah memberikan rekomendasi supaya Pemkot Bogor yang melakukan maladministrasi itu melakukan perbaikan gitu ya. Nah, apa risiko, apa konsekuensi atau apa sanksinya bila Pemkot Bogor dalam hal ini tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman, Pak? Sanksinya berupa administrasi, Pak. Itu dapat dilakukan tindakan administrasi dari gubernur. Dari gubernur. Oke. Jadi sekarang bolanya ada di mereka lah ya, Pak, ada di Ombudsman ya. Artinya Ombudsman yang mesti menekan, meminta supaya rekomendasinya dijalankan. Lalu sanksi berikut kalau tidak dijalankan itu hanya berupa publikasi, Pak. Publikasi rekomendasi itu lalu kemudian dilaporkan kepada
Presiden atau ke DPR, Pak, DPR RI. Nggak bisa dipenjarain ya, Pak? Jadi apa namanya, rekomendasi ombudsman ini tidak punya kekuatan eksekutorial, Pak. Iya, jadi nggak bisa dipenjarain gitu ya? Nggak bisa, Pak. Saya kira. Tidak sama seperti putusan pengadilan, Pak. Oke. Ya, Ya, tidak sama. Saya sempat kebayang kalau nggak dijalankan ini orangnya ditangkap lalu dipenjarakan. Ternyata enggak ya. Jadi betul-betul hanya pada persoalan-persoalan yang sifatnya administratif gitu ya. Betul. Pak, tadi Pak Maha menyebutkan soal fatwa MA. Ya. Apa fatwa MA yang kita dapatkan, Pak? Dan mengapa pada waktu itu kita meminta fatwa MA ya, Pak? Begini, Pak, karena adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Bogor ini dengan membuka atau mencabut pembekuan izin yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Pertanahan. Lalu kemudian 3 hari kemudian tanggal 11 Maret 2011 itu dilakukan pencabutan IMB-nya, Pak. Oh, oke. Jadi sekarang sudah dicabut nih ya IMB-nya. Ya, tadi tanggal 8 Maret 2011 itu dicabut pembekuannya oleh wali kota. Jadi di sana wali kota melakukan seolah-olah telah melakukan eksekusi terhadap putusan TUN di Mahkamah Agung itu, Pak. Oke, dengan mencabut pembekuan. Ya. Lalu beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, ya. Bukan cuman pembekuannya yang dicabut, IMB-nya juga dicabut. Dicabut gitu, Pak. Wow. Kalau itu apa argumennya, Pak? Argumentasi hukum kalau fatwa Mahkamah Agung silakan lakukan gugatan. Itu bukan, maksud saya apa yang kita minta itu seperti itu perintahnya, Pak. Maksud saya, apa yang membuat Pemkot Bogor akhirnya mencabut IMB kita? Oh ya, itu ada ini lagi-lagi saya menyatakan bahwa ini tidak benar, tetapi faktanya menyatakan bahwa ada pemerintah Kota Bogor mendalilkan adanya penyimpangan pengajuan pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar. Pemalsuan maksudnya, Pak? Ya, ada penyimpangan. Ya, dianggap ada penyimpangan. Waktu kita melakukan pengajuan pernyataan tidak keberatan dari warga itu dianggap sebagai ada sesuatu yang menyimpang gitu, Pak. Padahal sebenarnya tidak betul seperti itu. Tidak benar. Karena kita melakukan pengumpulan tanda tangan warga itu jauh sebelum sosialisasi. Jadi Pak Maha, kalau ternyata memang kita melihat tidak ada penyimpangan gitu ya, tetapi ini yang dipakai oleh Pemkot Bogor sebagai argumen, sebagai alasan untuk mencabut IMB kita. Betul. Nah, berdasarkan peristiwa itulah kemudian kita meminta fatwa MA. Betul. Apa fatwanya, Pak? Fatwanya menyatakan yang sama dengan ombudsman, Pak, bahwa tindakan wali kota itu merupakan perbuatan melawan hukum. Oke. Tetapi di sana dijelaskan lebih lanjut bahwa bila mana pihak dalam hal ini GKI Pengadilan merasa dirugikan, maka GKI Pengadilan diberikan haknya untuk melakukan gugatan. Dan itu dilakukan, Pak? Tidak dilakukan, Pak. Why? Ya, karena begini, Pak. Situasi pada saat itu tidak seperti lagi sekarang, Pak. Situasi waktu itu sangat kredit dan tidak hampir-hampir boleh dikatakan agak sulit kita. Tidak kondusif gitu kah? Tidak kondusif. Karena begini, Pak, ada 2 kejadian peristiwa yang terjadi. Ketika kita melakukan sosialisasi atas hasil akhir dari putusan MA itu ke lapangan, itu terjadi pengupungan, terjadi penyerangan terhadap kita sebagai pengacara, Pak. Oh. Ya, Pak. Jadi sudah ada tindakan fisik ya, Pak? Tindakan fisik, Pak. Karena itu memang mereka sudah skenario, Pak. Kalau itu kita jadikan perlawanan, kita lakukan perlawanan, dan itu akan terjadi korban pada pihak mereka, maka itu yang mereka harapkan mungkin ya, Pak ya? Mereka akan dapat berbuat dengan alasan itu untuk bertindak lebih keras pada kita. Baik. Waduh,
Wow. Itu yang tidak pernah terungkap, Pak. Ini baru kesempatan ini saya ungkap. Wah, Pak, saya juga baru tahu ini, Pak. Ini saya betul-betul merinding ini. Ada kejadian itu, Pak. Tapi saya, untuk puji Tuhan, saya masih terkontrol dan saya tidak lakukan. Dan ada beberapa teman-teman kita memang mau melakukan pembalasan, tapi ya puji Tuhan kita akhirnya semua sadar tidak boleh kita lakukan. Iya. Itu kejadian di lokasi itu, Pak. Lokasi di ABN 31, Pak. ABN itu, Pak. Di ABN 31. Oke, jadi berdasarkan kondisi real pada saat itulah Majelis GKI Pengadilan Bogor memutuskan untuk tidak melakukan gugatan. Ya. Sesuai fatwa yang diberikan. Jadi bukan satu aja, Pak. Ada lagi kejadian pidana. Peristiwa pidana ini ketika Munir Karta ini dituduh telah melakukan pemalsuan dokumen. Siapa Munir Karta ini, Pak? Munir Karta ini salah satu RW, Pak. Oh, oke. Baik. Hukum kita, dia yang mengumpulkan tanda tangan. Mengumpulkan tanda tangan ketika kita lakukan sosialisasi, Pak. Kalau sosialisasi terakhir pada tahun 2006 itu, Pak. Kita sosialisasi, memang ada warga setelah sosialisasi itu dia ikut menandatangani hadir dan ikut menyetujui, tapi karena namanya orang banyak waktu itu, Pak, sekitar 70-an orang. Jadi ada yang tanda tangan akan lambat, Pak, satu demi satu. Nah, ada yang setelah sosialisasi, setelah mungkin selesai makan, mereka pulang, lalu dicari-cari sama RW ini, Pak. Ternyata kita tidak ketemu lagi orang ini. Nah, dipercayakan pada Murni Karta untuk mendapatkan tanda tangan mereka ini. Baik. 3 atau 4 orang, Pak. Jadi artinya kita meminta bantuan Pak Munir Karta untuk mencari tahu ini siapa, begitu ya? Begini, Pak, yang melakukan sosialisasi itu dari pemerintahan desa. Baik. Jadi yang melakukan sosialisasi itu desa, dan yang meminta kepada Munir Karta itu untuk mendapatkan tanda tangan dukungan warga ini dari desa waktu itu, Pak. Dari desa Curug Mekar. Iya. Nah, dia sebagai warga di situ dan kebetulan sebagai RW, dia melakukan itu, Pak, pada meminta tanda tangan, dan alasannya karena memang mereka tuh waktu itu hadir dan setuju, tidak keberatan. Oke. Nah, setelah mereka dapat tanda tangan, Pak Munir Kartanya dapat tanda tangan, selesai urusannya, Pak. Oke. Hasil sosialisasi yang kita dapat tanda tangan dari Pak Munir Karta ini tidak pernah kita pakai untuk ajukan IMB. Karena IMB ini sudah kita proses dari tahun 2002, Pak. Baik. Nah, tapi oleh kaum intoleran, kaum yang mereka yang tidak bersetuju lah ya. Tidak setuju ini mencari-cari orang-orang yang tadi ini didatangi terakhir oleh Pak Munir Karta ini, sekitar 3-4 orang ini. Lalu di sana semacam ada intimidasi atau mungkin saja ada bahasa-bahasanya yang mungkin dikatakan bahwa ini melanggar akidah dan seterusnya. Lalu kemudian orang ini akhirnya berubah pikiran, Pak. Dia mengatakan mencabut dukungan dengan dasar bahwa Munir Karta itu datang karena menipu mereka. Oke. Dikatakan bahwa Munir Karta itu menyampaikan pada mereka untuk izin rumah sakit Hermina. Sementara dalam isi dokumen itu untuk pendirian rumah ibadah gereja kita. Ini sesuatu yang kita tolak, Pak. Karena itu memang faktanya tidak seperti itu. Tetapi, Pak, pada kenyataannya setelah itu diproses di kepolisian, diproses ke kejaksaan, diproses sampai ke pengadilan, fakta hukum, lagi-lagi fakta hukum menyatakan bahwa Munir Karta memang salah. Dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dia dihukum. Walaupun lucu lagi nih, Pak, hukuman yang dialami oleh Munir Karta ini yang harusnya pemalsuan dokumen 4 tahun, tapi dia hanya dihukum percobaan, Pak. Oh, oke. Percobaan. Jadi dia istilahnya dinyatakan bersalah, tapi dia tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk. Pak, apa dampak? Dengan dasar inilah saya melihat bahwa apa yang terjadi selama ini bukan proses hukum murni lagi. Ini sudah politisasi hukum. Jadi Iya. Oh, oke. Mengerti sekarang. Lagi, Pak. Ya. Oleh karenanya kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, kenapa akhirnya kita tidak melakukan perlawanan hukum?
saya memberikan pertimbangan hukum kepada majelis GKI Pengadilan. Seperti ini kejadiannya. Dan itu kita bersama-sama dengan tim advokasi itu, Pak, menyampaikan bahwa ini agak sulit untuk kita proses secara hukum. Dan oleh karenanya saya berpendapat alangkah baiknya kita melakukan mediasi untuk mendapatkan apa yang kita harapkan rumah ibadah di Bogor Barat. Bogor Barat. Karena tujuan awal perjuangan kita itu bukan apa-apa, bukan kemana-mana, Pak. Kita hanya bertujuan untuk mendirikan rumah ibadah itu aja, tidak ada lain. Dan sesederhana itu ya, Pak. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Sederhana itu. Oh, Pak, jadi dengan itu keputusan untuk tidak menjalankan fatwa MA itu diambil dengan kesadaran penuh berarti ya, Pak, ya, pada waktu itu ya. Dan semua bersetuju juga. Bagaimana, Pak? Ada putusan MJ-nya. Oh iya ya, dan itu semua pihak berterima ya, Pak. Artinya di GKI Pengadilan Bogor berterima bahwa dengan situasi seperti ini kita memutuskan tidak mengikuti tidak melakukan gugatan lagi proses gitu hukum ya. lebih lanjut ya. Ya. Dan dengan itu Pak, disetujui semua. Disetujui semua ya. Dan oke, dan dengan itu Pak berarti memang IMB ABN 31 tidak ada lagi ya, Pak. ABN 31 kan sudah dicabut tadi itu. Iya, artinya tidak ada lagi ya dengan itu ya. Ya. Pak, mungkinkah Pemkot Bogor menerbitkan IMB baru untuk ABN 31, Pak? Sangat mungkin, Pak. Lalu mengapa tidak dilakukan penerbitan IMB baru untuk ABN 31, Pak? Penerbitan IMB baru itu kan harus melakukan suatu proses lagi, Pak. Harus proses dari awal. Mulai dari nol lagi? Ya, karena harus kita memenuhi syarat peraturan peraturan bersama dua menteri dalam negeri dan menteri agama. Tidak bisa. Harus mendapat dukungan 60 dan warga jemaat 90. Pak, dengan kasus yang kita hadapi, tidak bisakah peraturan itu diterobos sehingga tidak mulai dari nol lagi, tetapi Pemkot Bogor ya langsung mengeluarkan IMB baru begitu? Saya kira kalau ngomong terobos seperti yang Bapak maksudkan, rentan terhadap gugatan juga, Pak. Oh. Karena dia kan harus lawan. Iya. Yang sudah dilakukan oleh wali kota terdahulu. Wali kota terdahulu itu telah melakukan pencabutan secara permanen. Jadi kalau umpamanya mau dicabut, dasar hukumnya cabutnya apa? Kan harus ada dasarnya. Betul. Kalau tidak ada, maka kaum intoleran atau kaum yang tidak mendukung kita itu dengan gampang menggugat dan itu pasti batal dengan hukum. Dan itu saya kira wali kota yang sekarang masih sadar tidak mungkin melakukan itu. Gitu, Pak. Jadi artinya tidak sembarang-sembarang juga menerobos. Sebab kan Pak Maha ada juga kan sekarang siapapun yang akan datang tidak mungkin itu, Pak. Ya. Pertanyaan saya tadi juga didasari dari beberapa info-info atau yang saya baca-baca begitu, atau pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa nggak dikeluarkan saja? Memang nggak boleh? Memang nggak bisa Pemkot Bogor begitu saja mengeluarkan IMB baru sebagai ganti IMB yang lama gitu? Tapi ternyata kan memang tidak sesederhana itu gitu ya, Pak. Sesederhana itu, Pak. Dan apakah Pemkot Bogor bersama-sama dengan tim 7 sudah melakukan semacam survei begitu Pak Maha di lokasi yang lama di ABN 31 untuk mencari tahu kemungkinan bila kita tetap membangun rumah ibadah di lokasi yang lama, Pak? Ya, itu kesepakatan awal juga di dalam pertemuan kita dengan wali kota seperti itu, Pak. Kita akan melakukan upaya-upaya dengan 3 opsi itu, Pak. Apa saja, Pak? Opsi pertama, kita akan berusaha untuk mendirikan rumah ibadah bersama. Oke. Di lokasi yang sama, Abdul Bino 31. Artinya di sana ada masjid, ada gereja. Lalu opsi yang kedua, kalau memang itu tidak jadi, kita akan ambil opsi melakukan permohonan pengajuan izin baru. Tadi yang Pak Calvin sampaikan. Yang ketiga, pemerintah melakukan fasilitasi gedung gereja untuk kita. Gitu, Pak. Jadi opsi yang pertama gagal. Kenapa gagal, Pak? Karena pertama-tama setelah kita diskusi ke sana kemari, opsi ini ditolak oleh kawan-kawan kita yang dukung kita, Pak, dari kalangan Muslim. Dalam hal ini kalangan NU. Iya.
Iya, Dan dia iya, iya. mengatakan bahwa kalau ini yang terjadi, ini mencemarkan nama baik kita sebagai warga Muslim, karena akan menjadi presiden di kemudian hari. Ternyata untuk merampok tanah orang Nasrani dengan cara menolak dulu, lalu kemudian berdiri bersama-sama di situ. Dan itu akhirnya kita tinggalkan. Iya. Kita masuk kepada opsi yang kedua itu. Opsi kedua untuk melakukan izin baru, Pak, di situ. Dan itu kita lakukan sungguh-sungguh, wali kota sungguh-sungguh bekerja dengan semua aparat pemerintahan diarahkan untuk kita bisa dapatkan itu. Dan hampir-hampir mendapatkan, Pak. Cuma pada akhirnya nanti Pak Arief lebih tambahkan secara detailnya. Departemen Agama melakukan sosialisasi yang keliru, Pak. Ingin mendapatkan informasi dari warga yang menolak. Lalu kemudian dia mengumpulkan sebagian besar warga yang menolak itu pada satu tempat di Hotel Mira. Lalu kemudian di sana disepakati hampir 100% menolak, dan itu dianggap oleh Departemen Agama bahwa di sana warga 100% menolak, seolah-olah seperti itu. Padahal sementara itu nggak seperti itu. Nah, setelah gagal itu kita bergerak lagi, Pak. Tapi sebelum kita bergerak pindah, Pak, wali kota dengan pemerintah Kota Bogor masih tetap berharap agar tetap di situ. Dan kita konsen pada untuk bagaimana dapat yang 60 itu. Iya, iya. Dan secara hitung-hitungan di atas kertas, mendapat dukungan 60 itu sangat mudah dan bisa, bahkan lebih, Pak. Nah, tetapi akhirnya kita memberikan pandangan, nanti Pak Arief tambahkan. Pandangannya nanti Pak Arief tambahkan. Alasan-alasannya kenapa kita akhirnya tidak melanjutkan itu. Kemudian opsi yang ketiga seperti sekarang ini, dia memberikan fasilitasi dengan menghibah tanah di Cilegon Barat. Itu garis besarnya, Pak. Mungkin Pak Arief bisa tambahkan, Pak. Sebelum ke Pak Arief, Pak, dengan demikian, bisakah kita katakan bahwa hibah itu tidak melanggar keputusan pengadilan manapun yang sudah pernah kita terima, Pak? Sama sekali tidak, Pak. Tidak ada ya. Dan dengan demikian hibah juga menjadi sesuatu yang absah begitu kita terima. Karena begini, Pak, sengketa IMB yang terjadi di Abdul bin 31 itu sengketa antara pihak gereja GKI Pengadilan dengan pemerintahan Kota Bogor. Ini dua subjek hukum, Pak. Yang pernah bersengketa. Lalu ketika mereka melakukan perdamaian, apa yang salah? Perdamaian itu didasari dengan peraturan yang jelas, Pak. Karena persyaratan untuk untuk melakukan perjanjian itu harus dipenuhi oleh 4 syarat, Pak. Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi antara pihak kita ini bersepakat dulu. Ya, dan sudah sepakat. Kita sepakat. Ya. Kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang kedua, kita cakap secara hukum, kita bukan orang orang yang tidak waras atau masih di bawah pengampuan, umur masih di bawah 17 tahun, alasan-alasan hukum lain, enggak. Kita cakap untuk melakukan perjanjian itu, Pak. Kemudian oleh suatu hal tertentu, ada hal tertentu yang ingin kita selesaikan, yaitu permasalahan sengketa yang pernah ada. Itu sesuatu yang memang sejak awal setiap persidangan pengadilan, Pak, dimanapun pengadilan itu selalu hakim itu diwajibkan untuk mendamaikan. Iya. Ada peraturan Mahkamah Agung untuk memerintahkan itu, Pak. Sesuai ajaran agama juga ya, Pak ya. Semua, kalau bisa berdamai kan? Harus berdamai, Pak. Karena apa? Ujung dari aturan atau hukum ini sendiri, Pak, adalah bagaimana menciptakan perdamaian di tengah masyarakat. Iya. Ujungnya ke sana. Iya. Ujung akhirnya terciptanya terciptanya ketertiban dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Itu tujuan utama dari hukum. Dan yang keempat, Pak, ya, oleh suatu sebab yang halal. Sebab yang halal ini jelas sekali, Pak. Kita melakukan sesuatu untuk melakukan perjanjian ini karena ada alasan-alasan yang jelas. Dan kita itu juga dibenarkan secara undang-undang juga karena undang-undang peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1337 itu menyatakan, Pak, secara tegas, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jadi kalau melanggar ini, melanggar undang-undang, melanggar kesusilaan, melanggar ketertiban. Nah, itu nggak boleh lah ya. Itu tidak boleh. Nggak halal itu. Tidak ada melanggar. Nah, Jadi sah-sah aja. Oke. Pak Maha, kita akan jeda lagi sejenak dan nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini juga memberi kesempatan Pak Arief menambahkan tadi hal-hal detail yang sudah Pak Maha sampaikan. Sahabat YKB jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah jeda berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat JKB, ketemu lagi dan masih bareng saya, Calvin. Kita masih di Jalan Panjang Yasmin, episode menegakkan hukum di Yasmin. Masih bersama-sama dengan narasumber kita, Pak Arief Zuwana dan Pak Mahakati. Pak Arief nih sekarang, Bapak sebagai orang yang juga terlibat sejak awal ya dalam kasus Yasmin ini, Pak Arief silakan kalau ada yang mau ditambahkan tadi dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan secara rinci oleh Pak Mahakati. Silakan Pak Arief. Sahabat YKB yang saya cintai, saya menambahkan. Tadi sudah disebutkan bahwa tim 7 dibentuk oleh GKI dalam hal ini, institusi GKI, untuk mengkomunikasikan segala hal dengan pemerintah kota. Tadi Pak Maha sudah sebut sedikit, pada saat kami memperkenalkan diri, yaitu pada tanggal 11 Desember tahun 2017, kita pertama kali bertemu dengan Pak Wali Kota. Di situ Pak Wali Kota menyampaikan opsi-opsinya yang tadi Pak Mahakati sebut. Yang 3 tadi itu ya? Ya. Nah, atas 3 opsi tadi, kami dari tim 7 mengingatkan kepada Pak Wali bahwa sebelum tim 7 ini dibentuk, terutama pastinya yaitu tanggal 3 Agustus 2017 itu ada pertemuan antara MJ GKI Pengadilan dengan Pemkot yang juga dihadiri dari perwakilan Kementerian Agama, FKUB Jabar, FKUB Kota Bogor, MUI Kota Bogor, bahkan dari Korwil BIN, Badan Intelijen Negara waktu itu. Nah, dari catatan yang saya dapatkan,
bahwa opsi pertama berbagi lahan itu ditolak oleh MJ Pengadilan dengan alasan dengan luas tanah yang hanya 1.721 meter persegi, apabila dibangun 2 tempat ibadah, secara praktisnya atau secara realistisnya tidak memungkinkan. Betul. Nanti mau memanjang atau bagi depan belakang Atau atas bawah. itu jadi persoalan tersendiri. Iya. Yang kedua, teknis-teknis yang harus dilakukan pun juga banyak permasalahannya. Misalnya jam penggunaan, waktu penggunaan. Pada saat hari Minggu pun teman-teman kita kan beribadah 5 kali dalam sehari. Iya. Yang kadang berbenturan dengan kita itu pun juga secara teknis sangat tidak realistis. Itu pandangan dari MJ Pengadilan, dan itu dikuatkan oleh teman-teman dari perwakilan MUI, terutama dari Komisi Kerukunan Umat Beragama NUI Kota Bogor, yang menyatakan di samping tidak realistis, juga umat Islam tidak mau dianggap menzolimi orang Nasrani, orang Kristen. Karena itu lahan-lahannya orang Kristen, kenapa harus dibangun masjid? Kecuali kalau dengan lillahi ta'ala, orang Kristen menghibahkan tanah itu kembali ke orang Muslim dibangun masjid. Dia menunjukkannya begitu. Dan itu kan tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu, kami mengingatkan kepada Pak Wali bahwa opsi pertama itu rasanya tidak perlu dibahas lagi. Walaupun sebetulnya itu bagus juga ya Pak ya, tetapi secara praktis di lapangan ternyata nggak mungkin ya untuk kita kerjakan. Kalau bahasa kami adalah antara manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudarat. Oke, baik. Nah, jadi kita kemudian kita sepakati untuk berikhtiar, kalau bahasanya Pak Wali waktu itu saya masih ingat, berikhtiar untuk opsi yang kedua, yaitu mengupayakan pembangunan rumah ibadah di ABN 31 dengan melakukan perizinan dari awal. Nah, itu yang kita ikhtiarkan. Namun dari awal kami sampaikan kepada Pak Wali, kami ini adalah lembaga gereja yang jelas punya aturan main dan punya tata cara tersendiri. Dan rencana kami sederhana yang tadi disampaikan oleh Pak Mahakati, kita hanya ingin membangun rumah ibadah, membangun gedung gereja. Namun bagi kami, gedung gereja bukan sekedar gedung, tapi kehadiran gereja di keyakinan kami adalah mendatangkan damai sejahtera bagi umat yang menggunakan dan juga bagi masyarakat sekitar. Itu yang kami garis bawahi kepada Pak Wali. Dan harus begitu memang ya Pak ya? Betul Pak. Jadi tadi kalau hukum saja Pak Mahakati menyampaikan bahwa persoalan hukum itu penyelesaiannya ujung-ujungnya untuk mencapai kedamaian dan ketertiban umum, apalagi gereja. Jadi buat apa kalau ada tapi ditolak-tolakin terus? Betul Pak. Jadi untuk itu kita sepakat untuk berikhtiar mengusahakan izin baru dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak-pihak yang berkeberatan. Ya. Akhirnya kita melakukan pendekatan dan sudah dikerahkan oleh Pak Wali Kota aparatnya dari aparat camat sampai dengan RT RW untuk menyebar. Dan pada kesimpulan pertama itu dilakukan pemetaan ulang, itu masih banyak yang menolak, terutama di ring 1. Pak, itu ngomong justru di sekitar dari Abdullah bin Nur 31. Pak, dengan begitu sebetulnya Pemkot Bogor ini sangat serius ya Pak ya, mengupayakan kembali bisa dibangun di ABN 31 sebetulnya ya Pak? Betul, ini ceritanya makin seru nih Pak Taufik.
Iya. Jadi kalau keseriusan dari Pemkot Bogor sungguh luar biasa. Makanya saya sebagai orang yang tahu persis langkah-langkah dan strategi Pemkot Bogor dalam membantu kita menyelesaikan persoalan kita, saat ini sedih juga gitu kalau yang beredar kabar itu seperti yang sekarang. Namanya saya yang sekarang beredar itu kan dianggap dianggap nggak serius gitu Pak ya. Ya, makanya saya berpikir di wilayah Makassar. Jadi dilakukan pemetaan. Jadi saya sampaikan di Kelurahan Curug Mekar yang tempat ABN 31 ada itu terdiri dari 14 RW. Dan dari 14 RW itu hanya 2 ketua RW yang mendukung pembangunan gereja. Wah. Dan nggak sampai posisinya itu agak berjauhan dengan ABN 31. Ya, kalau di ring 1 artinya yang sekitar depan belakang itu hampir semuanya menolak. Berbagai alasan banyak. Ada yang alasannya akidah, artinya dengan keyakinan mereka. Ada juga yang traumatik. Ya contohnya seperti Pak Munir Karta ini kan. Dulu mau membantu pemerintah, tapi malah kena kasus. Iya. Ini traumatik tersendiri juga bagi warga sekitar gitu. Ya. Nanti bahkan karena saya sempat diajak keliling juga untuk bertemu dengan mereka, ada yang menyatakan melibatkan polisi nggak Pak, melibatkan tentara nggak? Ada. Emang mau perang? Wah, kalau situasi sebelumnya kan memang kayak perang Pak Kalsun. Oh gitu. Ada mesra, ada berimuk di sana itu. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin kalau bisa flashback itu zaman, makanya kita bisa memahami MJ saat itu tidak mengambil opsi untuk melanjutkan karena yang diceritakan Pak Mahakati itu kan yang dialami Pak Mahakati sendiri. Tapi situasi di sana itu benar-benar sebetulnya ada dinamika tersendiri lah. Makanya dia mengambil keputusan tidak menggugat atas pencabutan itu. Saya lanjutkan Pak David ya. Jadi kita lakukan setelah terjadi itu pun Pak Wali Kota tidak puas Pak. Dengan sudah ada fakta-fakta 14 RW segala macam, termasuk yang saya agak sedikit ini, apakah benar atau tidak, ini persepsi saya, ini persepsi. Terjadi pergantian camat di Bogor Barat. Bukan karena tidak percaya dengan camat lama, karena ini bukan demosi, karena kalau ada kesalahan pasti di demosi. Camat Bogor Barat yang lama ini justru dipromosikan di tempat yang lain. Tapi diberikan satu camat ibu-ibu yang sangat persuasif. Nah, mungkin dinilai oleh Pak Wali Kota bisa menghandle situasi kondisi saat itu. Itu cara Tuhan juga ya. Betul. Cara Tuhan bekerja. Nah, kita dulu kan teknis pendekatan kita bagi tim. Semua dengan aparat pemerintah, kita gerilya, tanya sana, tanya sini. Ternyata itu menimbulkan trauma. Nah, camat baru ini punya cara unik, Pak. Uniknya beliau itu mendekati para ulama, para tokoh masyarakat, terutama yang menolak, itu tidak membicarakan inti permasalahan. Justru yang ditanyakan adalah kehidupan sehari-hari. Sebagai camat, beliau berkoordinasi dengan warganya, tapi intens. Hampir tiap minggu beliau datangi orang-orang ini, walaupun ya sekedar basa-basi, ada yang perlu dibantu nggak, warga sini butuh apa, dan sebagainya. Karena sudah terjalin trust antara pejabat pemerintah, dalam hal ini camat dengan warga, pada saat Bu Camat ini ngomong, bisa tune in. Oh, karena sudah ada penerimaan ya. Ada trust juga. Itulah yang tadi saya sepakat dengan Pak Kalvin, cara Tuhan bekerja itu unik. Dan ini benar-benar luar biasa.
teman-teman yang menolak pun akhirnya bisa diajak ngobrol. Kalau dulu awalnya setiap kita ketemu itu hanya bilang pokoknya tidak bisa. Kalau sudah pokoknya Udah susah. Iya. Alasannya sudah ditanya, kenapa Pak Ustadz nggak boleh gini? Ya pokoknya nggak mau. Ya, kita mau kejar itu, udah pokoknya kan kita udah situs Pak, nggak bisa ngomong. Nah, Bu Camat ini punya cara pendekatan tersendiri, akhirnya bisa ngobrol. Nah, akhirnya banyak alasan-alasan ya. Ada yang beralasan ketertiban umum, situasi kondisi ABN 31 tahun 2006 dengan 2017 sudah berbeda. Kondisi lalu lintas dan nanti kalau nanti terjadi ada di situ perparkirannya di mana, akhirnya lebih realistis lah. Banyak hal-hal. Walaupun masih ada juga alasan-alasan yang spiritual ya, artinya karena akidah, karena kristenisasi dan sebagainya. Walaupun sampai saya dihadirkan untuk menyatakan bahwa saya bawa data, Pak. Saya bawa data ke teman-teman yang menolak ini untuk mengcounter kristenisasi. Saya sampaikan di gereja itu ada data perpindahan jemaat masuk maupun keluar, namanya prestasi. Dan tidak ada prestasi yang masuk ke dalam gereja kami di GKI Pengadilan karena alasan pindah agama. Bahkan saya sampaikan, karyawan GKI Pengadilan itu 90% satpam dan office boy, office girl-nya itu adalah Muslim. Dan tidak ada satupun yang berpindah agama karena bekerja di gereja. Saya sampaikan kepada teman-teman ternyata, dan mereka kan tidak serta-merta percaya saya kan pasti lakukan cross check dan sebagainya. Setelah fakta itu bisa dibenarkan, mereka baru mulai bisa diajak bicara. Ya, dari kesimpulan terakhir, Pak Wali masih ngotot, Pak, yang tadi disampaikan oleh Pak Mahakasih tadi. Oke, peraturan bersama dua menteri kan tidak mengharuskan harus RT setempat. Bahkan kecamatan di lain tempat pun boleh. Yang penting hanya mensyaratkan 60 dan 90. Yeah. Pak Wali menyampaikan itu, dan itu didukung oleh Pak Kapolres waktu itu. Bagaimana ini masih ada peluang nih, 2 RW. Masih bisa kita garap. Warga, dia langsung tanya kepada camat, 2 RW ini warganya berapa? Memungkinkan nggak untuk memenuhi ini? Artinya keseriusan dari Pemkot Bogor untuk mengupayakan di ABN 31 ada, bahkan lebih. Nah, pada saat Pak Wali berantusias seperti itu, justru kami yang sedikit mengajak berdiskusi beliau, mengingatkan kembali Pak Wali. Oke, kalau Pak Wali kehendak seperti itu, saya minta jaminan. Karena dari awal kita mengatakan bahwa kehadiran gereja adalah mendatangkan damai sejahtera. Betul. Jangan hanya targetnya dapat IMB loh Pak, saya sampaikan gitu. Dari awal saya tegaskan kepada Pak Wali, kami tidak bersedia kalau target Pak Wali hanya menerbitkan IMB. Habis itu kami beribadah timpukin orang. Kami beribadah. Jadi takut lagi. Itu kan permasalahan baru. Iya. Itulah yang begitu saya ngomong gitu, baru Pak Wali dengan Pak Kapolres, oh iya, beliau baru terbuka. Ini saya tuntutan kami sebagai warga negara, Bapak sebagai negara hadir untuk membackup kami untuk beribadah dengan damai sejahtera. Bukan, nggak ada tuntutannya kami untuk mendapat IMB, nggak ada, saya bilang gitu. Kami menuntut untuk bisa diberi kesempatan beribadah dengan damai sejahtera. Iya. Oleh sebab itu, kembali serius Pak Wali mengintensifkan terakhir kali ya, dia bilang, itu sekitar pertengahan 2020 untuk menggerakkan kembali aparatnya mencari tahu pemetaan
terhadap harga sekitar. Dan ternyata di saat itu sudah ada kabar baik, yang teman-teman ragu, yang itu sudah mulai ada. Kami juga menjalin hubungan dengan ormas-ormas kepemudaan, kami juga dengan ormas-ormas bahkan yang di quote-unquote dianggap intoleran itu sudah bisa bersama dengan saya dan Pak Ahmad ngopi bareng dan sebagainya. Aku belum diajak ngopi ya. Nah, jangan Pak. Nanti ngopinya yang lain aja Pak. Nah, tetapi seperti yang disampaikan Pak Mahakati, peristiwa ini ya kalau saya pribadi Pak ya memahami kita ini ingin membangun rumah ibadah untuk Tuhan. Ya. Jadi yang berkehendak ini Tuhan. Manusia sudah boleh merancangkan segala sesuatu. Aspek hukum kita sudah nggak ada masalah. Harusnya menang. Aspek sosial budaya kita juga sudah lakukan. Tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Dan itu mau nggak mau. Yang ini yang kadang susah dimengerti oleh orang secara umum. Kalau orang gitu saya rasa pasti paham. Pasti paham dengan kondisi ini. Nah, peristiwa ini adalah tiba-tiba pada bulan Februari 2019 itu Kementerian Agama melalui Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama mengumpulkan ulama-ulama yang menolak keberadaan gereja di Yasmin. Dan rasanya itu undangannya saya nggak tahu persis seperti apa, tapi ada hal aneh yang perlu saya ceritakan. Salah satu yang diundang itu adalah PGI Bogor. Mungkin yang dimaksud adalah PGIS. Iya. Namun undangan itu masuknya ke Persatuan Golf Indonesia cabang Bogor. Itu yang saya ketawakan kepada teman-teman dari Kementerian Agama. Kalian itu gimana bisa terjadi? Jadi kebetulan Ibu Pendeta Esa Katri pengurus PGIS Bogor, saya konfirmasi ada undangan Bu, nggak ada. Sampai berakhir nggak ada. Begitu kita ini ternyata undangannya PGI dan Persatuan Golf Indonesia itu yang menarik. Sama sih singkatannya. Pada saat dikumpulkan, ya seperti sesuatu yang direunikan. Dan di situ diundang juga Bapak mantan Wali Kota, Bapak Diani Budiarto diundang juga. Baik. Nah, kesempatan ini mereka seperti berkonsolidasi kan. Mereka mengatakan barisan, bahkan hari itu juga mereka langsung mengangkat atau menunjuk pengacara yang siap untuk berperkara hukum dengan Pemkot apabila Pemkot akan meneruskan niatnya membangun rumah ibadah di Abdullah Bino. Nah, itu situasi kan jadi sudah menjadi chaos Pak. Iya. Yang tadinya mungkin saya bisa sampaikan kita ada peluang 60% waktu itu saya sampaikan ke MJ Pengadilan dan Sinode BPMS kita masih ada peluang 60%, tapi habis itu dalam sehari itu seperti habis. Iya, nol jadinya. Mas yang tadinya ngopi bareng sama saya ajak ngopi nggak mau. Karena mereka malu hati juga karena mereka sudah berkeputusan yang lain lagi. Iya. Atas situasi itu kita sepakat untuk cooling down dulu. Kalau sesuatu yang dipaksakan, makanya di sekitar tahun 2000 itu hampir setahun tidak ada aktivitas secara resmi komunikasi dengan Pemkot bahas ini. Kita lebih banyak informal yang tadi Pak Mahkati sampaikan. Jam 10 malam saya dikontak Pak Wali Kota, Pak Arif bisa nggak nemenin saya ketemu sama Ustadz ini? Ya, ayo kita datang nanti. Kalau pagi jam berapa kita juga harus dari Kesbangpol dan sebagainya. Itu luar biasa saya sampaikan di sini bahwa keseriusan Pemkot, Wali Kota beserta jajarannya sangat serius membantu kita. Baik. Namun situasi dan kondisi yang memang seperti itu. Nah, pada akhirnya pada satu keputusan bahwa di November 2020
itu Pemkot menyatakan bahwa beserta dengan Forkompilda menyatakan kepada kami situasi dan kondisi di sekitar ABN 31 sangat tidak kondusif. Artinya bagaimana plan kita? Apakah kita mau tetap seperti itu tapi kita cooling down dulu, mundur lagi? Atau kita membuka opsi untuk mencari solusi lain? Gitu Pak. Sampai di sini dulu aja Pak. Ya, baik nih Pak. Jadi ini semakin membuka wawasan kita ya, bahwa memang prosesnya nggak mudah, nggak tiba-tiba, nggak turun dari langit ya, tapi semua dikerjakan dengan sangat serius. Terima kasih Pak. Waktunya udah mau habis nih. Aku masih banyak padahal yang aku masih mau tanya. Tapi gini, Pak Arief khususnya ya, ini sekarang masuk pada ranah hukum GKI nih Pak. Ya, jadi kan kalau di gereja, di GKI sendiri kan ada yang namanya hukum gereja. Nah, kalau di GKI setahu saya ada yang namanya tata gereja dan tata laksana sebagai dasar hukum kehidupan bergereja. Ini terkait dengan penyebutan nih Pak Arief. Ya, jadi kan kita tahu bahwa sekarang ini ada kawan-kawan yang menyebut dengan dirinya sebagai GKI Yasmin. Gimana ini Pak Arief sebetulnya? Mungkin terutama sikap Majelis GKI Pengadilan ya sebagai induk dari jemaat GKI di daerah Bogor. Baik. Wah, ini pertanyaan yang sangat seru dan ngeri-ngeri sedap ini, Pak. Makanya saya tanyanya ke Pak Arief. Baik. Jadi kalau secara struktural gereja, kami pun mendapat pertanyaan yang sama dari teman-teman dari pemerintah, baik dari Pemkot, kementerian, tentang hal itu. Kita sebutkan bahwa secara struktural pelembagaan gereja itu ada aturannya tersendiri dan ada prosesnya, yaitu yang diatur dalam tata gereja dan tata laksana GKI, di mana ada persiapan dari pos jemaat menjadi bakal jemaat, baru dilembagakan menjadi jemaat, dan itu proses-proses itu belum dilakukan untuk di Taman Yasmin. Karena di Taman Yasmin itu baru taraf panitia pembangunan fisik. Dan jadi karena kita punya lahan dan kita sudah mendapatkan IMB, makanya kita membangun rumah ibadah di sana. Kita baru mempersiapkan, bukan saya menyampaikan bahwa tidak ada upaya ke sana, tetap ada. Seperti episode sebelumnya kan Pak Alex dan Pak Paris kita menyampaikan bahwa sudah ada persiapan pembangunan rohaninya. Ada, tetapi belum sampai ke proses seperti yang disebutkan oleh tata gereja. Artinya Pak, secara lembaga tidak ada ya GKI Yasmin itu ya? Belum ada. Makanya namun demikian kami tegaskan kelembagaannya belum ada, tapi keberadaan teman-teman itu tetap kami sebagai jemaat GKI Pengadilan, mereka tetap anggota kami. Tetap anggota GKI Pengadilan? Betul, makanya pada saat saya ditanya oleh wartawan, saya sampaikan siapa mereka anggota GKI Pengadilan. Baik. Tapi kalau ditanya GKI Yasmin, itu belum ada. Karena GKI itu akan dilembagakan sesuai dengan aturan yang ada dalam tata gereja. Bukan dilembagakan oleh lembaga hukum lain gitu ya Pak ya? Tidak, karena GKI adalah lembaga rohani dan bahkan PGI pun nggak punya wewenang untuk melembagakan GKI. Baik, Pak, karena waktunya udah mau habis, jadi ada satu pertanyaan sebelum nanti ke harapan. Di tanah yang baru yang dihibahkan ini, semua prosesnya berjalan ya Pak ya? IMB dan sebagainya, dan sudah
akan segera dibangunkah atau bagaimana, Pak Arief? IMB mungkin persyaratan kita sudah penuhi. Oke. Tuhan, minggu ini kita sudah semua persyaratan kita sudah penuhi. Kita tinggal tunggu verifikasi dari Pemkot. Mungkin dalam waktu yang tidak akan lama lagi sudah bisa terbit. Saya juga sudah berkonfirmasi kepada Pak Wali Kota dan juga Pak Wali Kota kembali menjanjikan atau mengingatkan kepada kami bahwa beliau tetap Pemkot tidak akan lupa dengan janjinya di awal yang tadi saya sampaikan, akan mengawal GKI membangun rumah ibadah sampai dengan digunakan. Artinya dan sedikit Pak, karena waktu juga saya menyampaikan proses hibah ini berbeda dengan relokasi. Iya, gimana Pak? Karena hibah ini bukan sekedar kita dipindahkan lokasi pembangunan rumah ibadah, tapi hibah ini adalah salah satu tadi yang saya ceritakan jalan panjang tadi, penuh liku dan tajam tadi, yaitu bentuk pemerintah mengambil inisiatif memberi fasilitas solusi atas permasalahan yang ada. Permasalahannya sebenarnya sederhana. GKI ingin membangun rumah ibadah di lahannya sendiri di ABN 31. Betul. Hanya itu sebetulnya permasalahan. Namun karena situasi dan kondisi yang tadi kita sudah ceritakan panjang lebar, tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah hadir memfasilitasi tetap. Karena kita menyatakan, kenapa harus di Abdullah bin 31? Karena warga kita sebagian ada di lingkungan situ. Itu episode Pak Calvin yang sebelumnya. Iya. Itulah concern dari pemerintah juga. Makanya memberikan hibah di tetap di lahan yang sekarang ini di Abdullah bin tidak jauh dari situ. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini bukan sekedar memberi lahan, tetapi dari awal pemerintah menyampaikan bahwa ini adalah fasilitas untuk memberi solusi atas permasalahan yang ada. Dalam permasalahan ini, kami tim 7 mendesak waktu itu kepada pemerintah kota, jangan hanya kami diberi tanah, kalau hanya diberi tanah seperti kasus-kasus di tempat yang lain. Jadi bahasa sederhananya, kami maunya paket, Pak. Kami maunya paket jadi. Kami diberi lahan, dan siap dibangun, tidak ada resistensi dari masyarakat sekitar, sudah oke dengan ulama, kondusif, sehingga pada saatnya kami bangun, ya kami bangun. Bisa dan pemerintah hadir di sana. Oleh sebab itu, mungkin ini sedikit, Pak Calvin belum menanyakan, tapi saya sengaja menyampaikan, biar waktu juga karena mengejar kita. Oleh sebab itu, pemerintah kota Bogor, sebelum melakukan hibah secara resmi, artinya berita acara serah terimanya, sudah melakukan pendekatan bahkan mencari persyaratan-persyaratan untuk IMB, bukan hanya aturan tanah. Ini sudah sekarang berkembang juga nih berita bahwa tanahnya belum dikasih kok udah ngurus IMB, itu kan. Nah, ini harus ceritanya harus ditarik ke belakang, Pak. Ini bukan sekedar memberi tanah, ini mensolusi rumah ibadah. Jadi kami sebagai calon penerima, nah kalau hanya diberi tanah nanti kami izin sudah lagi sama aja bohong. Betul. Paketnya setelah oke semuanya, dan itu didukung bukan hanya Pemkot Bogor sampai dengan pemerintah pusat. Kami bahkan sudah sempat beberapa kali menghadap ke Menko Polhukam, dan itu menjadi agenda pemerintah pusat bahwa ini dilakukan dalam rangka mengambil solusi atas permasalahan ini. Sehingga pada saat tiba proses IMB berjalan. Simultan ya semua ya jadinya ya. Betul, semua simultan karena pada ujungnya kan bagaimana GKI bisa membangun rumah ibadah. Dan pemerintah hadir dalam itu. Itu Pak Calvin. Iya, baik. Pak Arief, statement terakhir, harapan Bapak. Harapan saya sebagai
warga GKI, kita harusnya bersyukur. Karena tangan Tuhan bekerja saat ini. Ya. Puluhan tahun kita berikhtiar, bermunajat, berdoa, dan Tuhan kalau memberikan jawaban, tentu dengan skenario Tuhan. Iya, betul. Bukan skenario kita. Betul. Sehingga kita harus mengucap syukur atas semua hal yang terjadi. Dan kepada semua jemaat, baik jemaat GKI Pengadilan yang saat ini sudah paham betul dengan proses yang terjadi, maupun yang belum paham, saya harapkan mari kita sama-sama. Kita mau membangun rumah ibadah untuk kita berdoa menghadap Tuhan. Sehingga makanya segala hal kita lakukan dengan tetap mengutamakan kehendak Tuhan ke depan. Dan bagaimana harapan saya teman-teman yang masih belum paham betul bisa sama-sama, marilah kita ngobrol, marilah kita bersama-sama sehingga menyamakan persepsi. Sehingga jangan sampai isu ini malah jadi sekarang berubah. Yang tadinya isu ini di Bogor ada kaum intoleran yang menolak pembangunan gereja, sekarang setelah ada hibah ini malah ada isu seolah gereja yang memang belum sepakat. Kan jadi aneh. Nah, mari kita tunjukkan gereja GKI itu selalu segera dari semua lingkup, dari semua jemaat, kita kedepankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik. Kepada pemerintah, saya sangat berterima kasih untuk fasilitas dan juga hal-hal yang dilakukan selama ini. Dan saya harapkan tetap pemerintah seperti sekarang konsisten hadir, membantu, membela jemaat yang akan melakukan ibadah. Ya. Artinya dimanapun. Dan saya sampaikan, memang solusi di Bogor ini bukan solusi terbaik. Bukan solusi terbaik yang ideal. Namun ini adalah jalan yang harus kita tempuh dan kita syukuri. Paling realistis ya, Pak? Betul, realistis. Dan yang harus menjadi hikmah bagi tempat-tempat lain, jangan hanya risetnya. Seolah-olah sekarang ini hanya hasilnya. Mensolusi dengan memberi hibah. Kalau menurut saya bukan itu. Yang harus ditempuh di tempat-tempat lain yang masih mendapatkan permasalahan yang sama dalam membangun rumah ibadah, cara-cara kami ini yang tolong bisa dipelajari, barangkali ini menjadi salah satu role model bahwa pendekatan-pendekatan dan kearifan lokal itu kita hargai sehingga kehadiran gereja benar-benar mendatangkan damai sejahtera baik bagi kita yang menggunakan maupun warga sekitarnya. Baik, terima kasih Pak Arief. Pak Mahakati, terakhir harapan. Ya, dua hal aja Pak yang saya ingin tambahkan. Pertama-tama, dimanapun kita berada, pasti ada aturan. Dimanapun kita hidup, aturannya pasti ada, akan mengikuti kita. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, tentunya aturan-aturan hukum negara kita patuh. Yeah. Kita sebagai warga masyarakat, kita sebagai warga jemaat, itu pasti juga kita harus ikuti. Dan menurut saya, untuk sementara, bukan saya bilang tidak boleh kita ngomong masalah hukum, boleh saja masalah hukum. Tapi sebagai warga gereja, maka saya mengajak kita juga melihat bahwa ada aturan-aturan gereja yang mengikuti kita untuk kita harus hargai, kita hormati. Jadi jangan sampai kita sibuk mengenai aturan hukum yang berlaku di negara ini, tapi kita sendiri melanggar aturan-aturan gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau ingatkan kepada semua saja sebagai warga jemaat, terutama GKI Pengadilan dimanapun berada, komitmen awal kita jelas. Kita ingin mendirikan gereja karena kapasitas kita di pengadilan itu sudah tidak memungkinkan. Bila mana kita merayakan hari-hari besar agama Kristen. Itu jelas, itu yang menjadi dasar kita kenapa kita ingin mendirikan gereja di Bogor Barat. Nah, sekarang momentumnya sudah kita hampir
rengkuh ya. Kita sudah hampir dapat semuanya. Tadi sudah dijelaskan Pak Arief, tanah sudah kita dapat, sebentar lagi izin sudah dapat. Marilah kita semua bersatu padu, memberikan kontribusi kita, kelebihan, kemampuan, daya pikir, daya juang kita, energi kita, untuk kita bisa bersama-sama mendirikan rumah Tuhan yang selama ini bertahun-tahun kita rindukan. Dan saya kira tidak ada alasan kita harus berjalan sendiri-sendiri. Kita bersama-sama karena jemaat Tuhan di MJ Pengadilan sangat merindukan kita bersatu padu. Saya kira itu. Baik. Pak Makati, terima kasih. Pak Arief, terima kasih. Sahabat YKB, terima kasih sudah mengikuti bincang kita Jalan Panjang Yasmin di episode Menegakkan Hukum di Yasmin. Terima kasih untuk semua atensi. Kita ketemu lagi di episode yang lainnya. Saya Calvin, pamit undur diri. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.